Suara knalpot Harley Davidson memecah keheningan jalan raya. Ratusan motor melintasi dalam formasi rapi. Di punggung rompi mereka terdapat lambang tengkorak bersayap berwarna merah dan putih. Bagi sebagian orang, mereka hanyalah komunitas pecinta motor. Namun bagi banyak lembaga penegak hukum di berbagai negara, nama Hells Angels identik dengan organisasi yang selama puluhan tahun dikaitkan dengan perdagangan narkoba, kekerasan, pemerasan, hingga konflik berdarah antar geng motor. Didirikan setelah Perang Dunia Kedua, klub ini berkembang dari sekelompok veteran menjadi organisasi internasional dengan ratusan cabang yang tersebar di puluhan negara. Bagaimana sebuah klub motor bisa berubah menjadi simbol yang begitu ditakuti, dan mengapa hingga hari ini nama Hells Angels masih menjadi legenda? Inilah kisah lengkap Hells Angels Motorcycle Club. Musik perang mulai meredup, namun bagi jutaan tentara Amerika, perang sebenarnya belum benar-benar berakhir. Tahun 1945, Perang Dunia Kedua resmi usai. Amerika Serikat merayakan kemenangan bersama negara-negara sekutu. Jalan-jalan dipenuhi parade, bendera dikibarkan di berbagai kota, dan jutaan keluarga menyambut kepulangan orang-orang yang selama bertahun-tahun bertempur di medan perang. Tetapi tidak semua veteran pulang sebagai orang yang sama. Mereka kembali membawa pengalaman yang sulit dipahami oleh masyarakat sipil. Bertahun-tahun hidup di tengah suara ledakan, kehilangan rekan seperjuangan, dan disiplin militer yang keras membuat banyak mantan tentara merasa asing ketika harus kembali menjalani kehidupan yang normal. Sebagian mencoba bekerja di pabrik, sebagian melanjutkan pendidikan. Namun, ada pula yang merasa tidak lagi memiliki tempat di tengah masyarakat yang telah berubah selama mereka berperang. Di tengah kondisi itulah, sepeda motor menjadi lebih dari sekedar alat transportasi. Motor besar, khususnya Harley Davidson, berubah menjadi simbol kebebasan. Kendaraan yang sebelumnya banyak digunakan oleh militer, kini menjadi bagian dari gaya hidup baru para veteran. Mengendarai motor memberikan sensasi yang mengingatkan mereka pada adrenalin, solidaritas, dan kebebasan yang pernah mereka rasakan di medan perang. Dari sinilah berbagai klub motor mulai bermunculan di California. Klub-klub tersebut awalnya hanyalah komunitas kecil yang berisi para mantan tentara dan penggemar motor. Mereka berkumpul, melakukan perjalanan bersama, memperbaiki motor, dan membangun persaudaraan yang sulit mereka temukan di kehidupan sipil. Namun, di antara banyak klub yang lahir pada masa itu, ada satu kelompok yang memiliki reputasi jauh lebih keras dibanding yang lain. Mereka dikenal dengan nama Peace of Bastard of Bloomington. Nama yang kasar itu mencerminkan karakter para anggotanya, keras kepala, pemberontak, dan tidak terlalu peduli dengan aturan masyarakat. Kelompok ini terdiri dari para veteran perang yang gemar balapan motor, menghabiskan waktu bersama, dan menjalani hidup dengan cara mereka sendiri. Di antara anggota kelompok tersebut, terdapat seorang pria bernama Otto Friendly, seorang veteran Perang Dunia Kedua yang kelak dianggap sebagai salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Hells Angels. Menurut banyak catatan sejarah, Friendly memutuskan keluar dari Peace of Bastard setelah terjadi perselisihan internal dengan kelompok lain. Perbedaan pandangan mengenai arah organisasi membuatnya memilih membangun klub yang benar-benar baru. Keputusan itu menjadi titik balik yang mengubah sejarah dunia klub motor. Pada tanggal 17 Maret 1948 di kawasan Fontana, California, lahirlah sebuah klub motor yang kemudian dikenal sebagai Hells Angels Motorcycle Club atau yang lebih sering disingkat XAMC. Awalnya, organisasi ini hanyalah sebuah klub motor kecil seperti banyak klub motor lain yang ada di California. Tidak ada yang menyangka bahwa puluhan tahun kemudian nama Hells Angels akan dikenal hampir di seluruh dunia. Lalu muncul pertanyaan, mengapa mereka memilih nama Hells Angels? Asal-usul nama tersebut masih menjadi bahan perdebatan hingga sekarang.
versi yang paling banyak dipercaya menyebut bahwa nama itu terinspirasi dari skuadron penerbang Amerika selama Perang Dunia Kedua. Ada pula yang menghubungkannya dengan film klasik Hell Angels karya Howard Hughes yang dirilis pada tahun 1930 dan mengisahkan para pilot tempur dalam Perang Dunia Pertama. Terlepas dari versi mana yang benar, semuanya memiliki benang merah yang sama. Nama Hell Angels selalu dikaitkan dengan keberanian, resiko tinggi, persaudaraan, dan semangat untuk menghadapi bahaya tanpa rasa takut. Identitas itulah yang ingin dibangun oleh klub motor baru tersebut. Bahkan sejak awal berdiri, mereka telah mengembangkan simbol yang kelak menjadi salah satu logo paling terkenal di dunia klub motor, lambang tengkorak bersayap yang dikenal sebagai Deathhead. Bagi masyarakat umum, logo itu mungkin hanya terlihat seperti gambar menyeramkan, namun bagi para anggotanya, Deathhead merupakan lambang kesetiaan, keberanian, dan ikatan persaudaraan yang dianggap lebih kuat daripada hubungan biasa. Pada dekade 1950-an, Hell Angels mulai berkembang ke berbagai kota di California. Cabang-cabang baru bermunculan di San Bernardino, San Francisco, Sacramento, Gardena, hingga Oakland. Namun pada masa itu, setiap cabang masih berjalan sendiri-sendiri. Mereka belum memiliki aturan baku, belum ada struktur kepemimpinan nasional. Bahkan, sebagian anggota tidak mengetahui keberadaan cabang Hell Angels di kota lain. Organisasi ini masih berupa kumpulan klub lokal yang memiliki nama dan simbol yang sama, tetapi belum memiliki identitas yang benar-benar terpusat. Situasi ini mulai berubah ketika muncul seorang tokoh yang kemudian menjadi wajah paling terkenal dalam sejarah Hell Angels. Namanya adalah Sonny Barger. Pada tahun 1957, Barger mendirikan cabang Hell Angels di Oakland. Berbeda dengan banyak pemimpin klub motor lain saat itu, Sonny Barger memiliki visi yang jauh lebih besar. Ia memahami bahwa setiap cabang terus berjalan sendiri. Hell Angels tidak akan pernah berkembang menjadi organisasi yang kuat. Karena itulah, Barger mulai membangun komunikasi dengan berbagai cabang di seluruh California. Ia mendorong penggunaan aturan yang sama, struktur organisasi yang sama, simbol yang sama, bahkan tata cara penerimaan anggota pun mulai distandarkan. Di bawah kepemimpinannya, Hell Angels perlahan berubah dari sekedar kumpulan klub motor menjadi sebuah organisasi yang memiliki identitas bersama. Logo Deathhead mulai digunakan secara luas. Warna merah dan putih menjadi identitas resmi organisasi. Sistem keanggotaan diperketat dan setiap cabang mulai diikat oleh seperangkat aturan yang sama, meskipun tetap memiliki otonomi dalam mengelola wilayahnya masing-masing. Transformasi inilah yang menjadi fondasi bagi ekspansi Hell Angels di tahun-tahun berikutnya. Dari jalanan California, nama Hell Angels perlahan mulai menembus negara bagian lain, kemudian melintasi perbatasan Amerika Serikat, dan akhirnya berkembang menjadi salah satu klub motor paling terkenal sekaligus paling kontroversial dalam sejarah dunia. Namun, membangun organisasi hanyalah langkah awal. Yang membuat Hell Angels berbeda dari klub motor biasa bukan hanya sejarahnya, melainkan aturan, simbol, dan budaya eksklusif yang membuat keanggotaan mereka menjadi sesuatu yang sangat sulit didapatkan. Di balik rompi kulit dengan lambang tengkorak bersayap itu, terdapat sistem yang telah dibangun selama puluhan tahun dan hanya dipahami oleh mereka yang benar-benar menjadi bagian dari organisasi tersebut. Membangun sebuah klub motor mungkin tidak terlalu sulit, namun membangun organisasi yang mampu bertahan selama puluhan tahun adalah cerita yang sama sekali berbeda. Sejak awal perkembangannya, Hell Angels menyadari bahwa kekuatan mereka tidak hanya berasal dari jumlah anggota atau motor yang mereka kendarai. Kekuatan terbesar organisasi ini justru terletak pada identitas, disiplin, dan rasa persaudaraan yang dibangun melalui aturan yang sangat ketat. Di Hell Angels, menjadi anggota bukanlah hak, melainkan sebuah kehormatan yang harus diperjuangkan. Tidak ada formulir pendaftaran, tidak ada proses rekrutmen terbuka, dan tidak ada cara instan untuk bergabung. Seseorang bahkan tidak bisa sekedar datang dan meminta menjadi anggota. Keanggotaannya hanya diberikan kepada orang yang telah dikenal dan dipercaya oleh anggota lainnya.
Karena itulah, proses penerimaan anggota terkenal sebagai salah satu yang paling panjang di dunia klub motor. Tahap pertama disebut hangaround. Pada fase ini, seseorang hanya diperbolehkan berada di sekitar anggota Hells Angels. Ia mungkin diundang menghadiri acara tertentu, perjalanan motor, atau sekedar berkumpul di markas klub. Namun statusnya masih sebatas tamu. Ia belum dianggap sebagai bagian dari organisasi. Di tahap ini, para anggota mulai mengamati bukan hanya kemampuan mengendarai motor, tetapi juga kepribadian, sikap, loyalitas, dan cara seseorang memperlakukan orang lain. Bagi Hells Angels, karakter jauh lebih penting daripada penampilan. Jika dianggap layak, statusnya dapat meningkat menjadi associate. Pada tahap ini, hubungan dengan organisasi menjadi lebih dekat. Ia mulai dipercaya membantu berbagai kegiatan klub dan semakin sering berinteraksi dengan anggota penuh. Namun, ia tetap belum memiliki hak apapun dalam pengambilan keputusan. Perjalanan masih sangat panjang. Tahap berikutnya adalah prospek. Inilah fase yang paling berat. Seorang prospek sudah dianggap sebagai calon anggota resmi, tetapi ia masih berada dalam masa pengawasan. Selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, ia harus membuktikan bahwa dirinya benar-benar pantas menjadi bagian dari Hells Angels. Ia harus menunjukkan disiplin, kesetiaan, komitmen, dan kesediaan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. Setiap tindakannya diperhatikan, setiap kesalahan dicatat, karena bagi organisasi ini, kepercayaan tidak dapat diberikan secara cuma-cuma. Hanya setelah seluruh organisasi penuh dalam cabang tersebut memberikan persetujuan secara bulat, seorang prospek dapat memperoleh status tertinggi. Status yang dikenal sebagai full badge member. Saat itulah, untuk pertama kalinya, ia diperbolehkan mengenakan seluruh emblem resmi Hells Angels. Bagi orang luar, rompi kulit yang mereka kenakan mungkin tampak seperti pakaian biasa. Namun bagi anggota Hells Angels, rompi itu adalah identitas, simbol kehormatan, dan bukti bahwa seseorang telah melewati proses yang sangat panjang untuk menjadi bagian dari persaudaraan mereka. Setiap potongan emblem memiliki makna tersendiri. Yang paling mencolok adalah gambar tengkorak bersayap atau yang dikenal sebagai Death Head. Logo ini telah menjadi simbol Hells Angels selama puluhan tahun. Desainnya mengalami beberapa penyempurnaan sejak awal berdiri, tetapi tetap mempertahankan ciri khas berupa tengkorak dengan sayap yang menjadi identitas organisasi di seluruh dunia. Di atas logo tersebut terdapat tulisan Hells Angels, sedangkan di bagian bawah terdapat nama wilayah atau chapter tentang anggota tersebut berasal. Di bawah lambang utama terdapat tulisan kecil MC, singkatan dari Motorcycle Club. Kombinasi emblem inilah yang kemudian dikenal sebagai full badge. Tidak seorang pun di luar organisasi diperbolehkan mengenakannya. Bahkan, Hells Angels dikenal sangat agresif dalam melindungi simbol mereka. Mereka telah mendaftarkan nama serta logo organisasi sebagai merek dagang dan beberapa kali membawa sengketa penggunaan lambang mereka ke jalur hukum ketika dianggap digunakan tanpa izin. Selain Death Head, ada pula simbol yang sering terlihat pada stiker, kaos, hingga atribut pendukung organisasi, yaitu angka 81. Bagi kebanyakan orang, angka itu tidak memiliki arti khusus. Namun di kalangan Hells Angels, 81 merupakan kode sederhana. Angka 8 mewakili huruf H, sedangkan angka 1 mewakili huruf A. Jika dikampungkan, 81 berarti Hells Angels. Karena alasan itulah, banyak pendukung organisasi menggunakan tulisan seperti support 81 atau rute 81 tanpa harus menampilkan logo resmi Hells Angels. Ada pula lambang berbentuk berlian bertuliskan 1%. Simbol ini memiliki sejarah yang panjang dalam budaya klub motor Amerika. Menurut cerita yang berkembang, istilah 1% muncul setelah kerusuhan pengendara motor di Hollister, California pada tahun 1947. Kala itu, beredar pernyataan bahwa 99% pengendara motor adalah warga yang taat hukum, sementara hanya 1% yang dianggap berada di luar arus utama. Terlepas dari perdebatan mengenai asal-usul kisah tersebut, lambang 1% kemudian diadopsi oleh sejumlah klub motor sebagai identitas budaya mereka. Bagi Hells Angels, simbol ini bukan sekedar angka. Ia menjadi penanda bahwa organisasi tersebut memandang dirinya berbeda dari komunitas pengendara motor pada umumnya. Di balik identitas visual itu, Hells Angels juga memiliki struktur organisasi yang sangat teratur. Setiap charter dipimpin oleh seorang presiden. Ia bertanggung jawab atas arah organisasi di wilayahnya. Di bawahnya terdapat wakil presiden yang membantu menjalankan berbagai keputusan. Kemudian sekretaris dan bendahara
yang mengelola administrasi serta keuangan organisasi. Ada pula sersan pengawal yang bertugas menjaga disiplin internal dan keamanan selama kegiatan berlangsung. Sementara road captain bertanggung jawab mengatur perjalanan konvoi, menentukan rute, memastikan formasi tetap terjaga, serta menjaga keselamatan rombongan ketika berkendara. Meskipun setiap charter memiliki kebebasan dalam mengelola wilayahnya masing-masing, mereka tetap mengikuti aturan dan tradisi organisasi secara keseluruhan. Sistem inilah yang membuat Hells Angels mampu mempertahankan identitas yang sama, meskipun memiliki ratusan cabang di berbagai negara. Namun di atas semua aturan itu, ada satu nilai yang dianggap paling penting, yaitu loyalitas. Di dalam Hells Angels, persaudaraan bukan hanya slogan, melainkan fondasi utama organisasi. Setiap anggota diharapkan menjaga kehormatan klub, mendukung sesama anggota, dan mematuhi keputusan organisasi. Nilai tersebut tercermin dalam salah satu moto mereka yang paling terkenal, Angelus Forever, Forever Angelus. Kalimat sederhana itu mengandung makna yang sangat dalam. Sekali seorang diterima sebagai anggota penuh, hubungan tersebut dipandang sebagai ikatan seumur hidup, sebuah komitmen yang bagi banyak anggotanya bahkan lebih kuat daripada hubungan sosial biasa. Namun, identitas yang kuat, aturan yang ketat, dan persaudaraan yang solid juga membawa Hells Angels menuju babak baru dalam sejarah mereka. Seiring bertambahnya jumlah anggota dan semakin luasnya jaringan organisasi, Hells Angels mulai melampaui jalanan California. Mereka berkembang menjadi organisasi internasional dengan pengaruh yang menjangkau berbagai benua, sebuah ekspansi yang kelak mengubah nama Hells Angels menjadi fenomena global. Selama dekade pertama setelah kelahirannya, Hells Angels masih dikenal sebagai klub motor yang beroperasi di wilayah California. Namun seiring bertambahnya jumlah anggota dan semakin kuatnya identitas organisasi, ambisi mereka pun mulai melampaui batas negara lain. Apa yang awalnya hanya sebuah komunitas kecil para veteran perang, perlahan berubah menjadi jaringan internasional yang mampu menjangkau berbagai benua. Perjalanan itu dimulai awal dekade 1960-an. Tahun 1961 menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Hells Angels. Untuk pertama kalinya, mereka mendirikan cabang resmi di luar Amerika Serikat. Lokasinya bukan di Eropa, bukan pula di Kanada, melainkan di Auckland, Selandia Baru. Keputusan tersebut menandai dimulainya babak baru. Hells Angels tidak lagi memandang diri mereka sebagai klub motor Amerika. Mereka membangun identitas sebagai organisasi internasional. Setelah keberhasilannya di Selandia Baru, ekspansi berlangsung semakin cepat. Pada dekade berikutnya, cabang-cabang baru mulai bermunculan di Kanada, kemudian menyebar ke Inggris, Belanda, Jerman, Prancis, Spanyol, hingga negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Norwegia, dan Swedia. Tak lama kemudian, Hells Angels juga memperluas jaringan mereka ke Australia, berbagai negara Amerika Serikat, serta wilayah lain di dunia. Dalam waktu beberapa dekade, nama Hells Angels telah lahir di puluhan negara. Bagi banyak organisasi, membangun jaringan internasional membutuhkan investasi besar, kantor cabang, dan proses administrasi yang rumit. Namun Hells Angels memiliki cara yang berbeda. Salah satu strategi utama mereka dikenal sebagai istilah patch over. Alih-alih selalu membangun cabang baru dari nol, mereka sering mengajak klub motor lokal yang memiliki anggota, markas, dan struktur organisasi untuk bergabung. Jika klub tersebut diterima, para anggotanya akan melepaskan emblem lama mereka, kemudian menggantinya dengan lambang Deadhead milik Hells Angels. Proses inilah yang disebut patch over. Bagi klub yang bergabung, keputusan itu bukan sekedar mengganti logo rompi. Mereka juga mengadopsi aturan organisasi, sistem keanggotaan, tradisi, serta identitas Hells Angels secara keseluruhan. Strategi ini terbukti sangat efektif. Dalam waktu yang relatif singkat, jumlah charter Hells Angels meningkat secara signifikan. Di berbagai negara, klub-klub motor yang sebelumnya berdiri sendiri berubah menjadi bagian dari jaringan internasional yang jauh lebih besar. Hasilnya, Hells Angels berkembang menjadi salah satu organisasi klub motor terbesar di dunia. Saat ini, organisasi tersebut memiliki ratusan charter yang tersebar di puluhan negara dengan ribuan anggota yang menggunakan identitas yang sama. Meskipun tersebar di berbagai belahan dunia, setiap charter tetap memiliki tingkat otonomi yang cukup tinggi. Mereka mengelola kegiatan, anggota,
dan urusan internal di wilayah masing-masing. Namun, di balik kemandirian tersebut, seluruh charter tetap terikat oleh seperangkat aturan, simbol, dan tradisi yang sama. Semua menggunakan lambang Deadhead, semua mengenakan warna merah dan putih sebagai identitas resmi, semua mengikuti proses keanggotaan yang serupa, dan semua menjaga hubungan dengan jaringan Hells Angels di negara lain. Hubungan internasional inilah yang membuat organisasi tersebut memiliki rasa persaudaraan lintas negara. Seorang anggota Hells Angels dari Amerika Serikat misalnya dapat mengunjungi charter di Eropa atau Australia dan tetap diterima sebagai bagian dari organisasi yang sama. Ikatan tersebut menjadi salah satu ciri khas Hells Angels yang membedakannya dari klub motor lainnya. Namun, kekuatan jaringan Hells Angels tidak hanya berasal dari anggota resminya. Di sekitar organisasi ini juga terdapat berbagai support club atau klub pendukung. Klub-klub tersebut umumnya merupakan organisasi motor yang memiliki hubungan dekat dengan Hells Angels. Mereka menghadiri berbagai acara bersama, memberikan dukungan logistik, menjalin hubungan sosial, dan dalam banyak kasus menjadi tempat bagi calon anggota untuk membangun kedekatan sebelum berkesempatan memasuki proses rekrutmen resmi. Salah satu klub pendukung yang paling dikenal adalah Red Devil Motorcycle Club yang memiliki cabang di berbagai negara dan secara luas dipandang sebagai klub pendukung resmi Hells Angels. Selain itu, di berbagai wilayah juga terdapat organisasi pendukung lain yang menjalankan fungsi serupa. Meskipun struktur dan hubungan mereka dapat berbeda di setiap negara, keberadaan klub-klub pendukung ini membuat pengaruh Hells Angels jauh melampaui jumlah anggota resminya. Mereka membentuk sebuah ekosistem yang saling terhubung, mulai dari anggota penuh, calon anggota, hingga kelompok-kelompok yang memiliki hubungan erat dengan organisasi tersebut. Di sisi lain, semakin besar nama Hells Angels, semakin besar pula perhatian mereka terhadap identitas organisasi. Bagi Hells Angels, logo Deadhead bukan sekedar gambar, ia adalah logo yang mewakili sejarah, reputasi, dan persaudaraan yang telah dibangun selama puluhan tahun. Karena itu, mereka mengambil langkah yang tidak lazim bagi motor. Nama Hells Angels, logo Deadhead, hingga sejumlah simbol organisasi didaftarkan sebagai merek dagang di berbagai negara. Langkah ini memberikan mereka dasar hukum untuk melindungi identitas organisasi dari penggunaan tanpa izin. Dalam beberapa dekade terakhir, Hells Angels beberapa kali mengajukan gugatan terhadap perusahaan-perusahaan besar yang dianggap menggunakan nama atau lambang mereka tanpa persetujuan. Di antaranya adalah sengketa hukum dengan perusahaan film, penerbit komik, rumah mode internasional, hingga perusahaan retail yang menjual produk dengan simbol yang dinilai terlalu menyerupai identitas Hells Angels. Bagi organisasi ini, perlindungan terhadap simbol bukan hanya persoalan bisnis, tetapi juga menyangkut kehormatan dan identitas yang mereka bangun sejak tahun 1948. Namun, di balik ekspansi global, struktur organisasi yang semakin kuat, dan identitas yang dijaga dengan sangat ketat, nama Hells Angels juga semakin sering muncul dalam berbagai penyelidikan aparat penegak hukum di berbagai negara. Di satu sisi, mereka dipandang sebagai persaudaraan pengendara motor dengan sejarah panjang. Di sisi lain, sejumlah cabangnya selama bertahun-tahun dikaitkan dengan berbagai aktivitas kriminal oleh lembaga penegak hukum. Perbedaan pandangan inilah yang kemudian menjadikan Hells Angels sebagai salah satu organisasi paling kontroversial dalam sejarah dunia klub motor. Seiring meluasnya pengaruh Hells Angels ke berbagai belahan dunia, nama organisasi ini semakin sering menjadi perhatian. Namun, perhatian itu tidak selalu datang karena perjalanan motor atau kegiatan komunitas mereka. Dalam banyak kesempatan, nama Hells Angels justru muncul dalam laporan investigasi, operasi kepolisian, dan persidangan yang melibatkan dugaan kejahatan terorganisasi. Selama lebih dari 7 dekade, berbagai lembaga penegak hukum di Amerika Serikat, Kanada, Australia, serta sejumlah negara Eropa menyatakan bahwa sebagian cabang Hells Angels telah dikaitkan dengan berbagai aktivitas kriminal, mulai dari perdagangan narkotika, pemerasan, pencucian uang, perdagangan barang ilegal, hingga tindak kekerasan. Di Amerika Serikat, beberapa lembaga federal bahkan mengkategorikan Hells Angels sebagai salah satu kelompok outline motorcycle club atau klub motor yang dianggap berada di luar struktur organisasi motor resmi dan dalam sejumlah kasus dikaitkan dengan kejahatan terorganisasi. Namun, di sisi lain,
Hells Angels secara konsisten membantah bahwa organisasi mereka merupakan sindikat kriminal. Dalam berbagai kesempatan, organisasi ini menyatakan bahwa mereka hanyalah klub motor yang terdiri dari para pencinta sepeda motor. Menurut mereka, jika ada anggota yang melanggar hukum, maka tindakan tersebut merupakan tanggung jawab individu, bukan kebijakan organisasi secara keseluruhan. Perbedaan pandangan inilah yang selama puluhan tahun terus menjadi sumber perdebatan bagi aparat penegak hukum. Sejumlah penyelidikan menunjukkan adanya pula kerjasama antara anggota dalam berbagai aktivitas ilegal. Sementara bagi Hells Angels, mereka menilai tuduhan tersebut telah mengeneralisasi tindakan segelintir orang kepada seluruh organisasi. Kontroversi itu semakin besar ketika Hells Angels beberapa kali terlibat dalam konflik dengan klub motor lain. Persaingan perebutan wilayah, pengaruh, dan berbagai kepentingan membuat hubungan antara klub motor di sejumlah negara berubah menjadi konflik terbuka. Di Amerika Serikat, perseteruan antara Hells Angels dengan klub-klub seperti Bandidos, Outlaw, maupun Pagans beberapa kali berujung bentrokan yang menarik perhatian media. Namun, salah satu konflik paling terkenal dalam sejarah Hells Angels justru terjadi jauh dari Amerika Serikat, yaitu Kanada. Pada pertengahan dekade 1990-an, Provinsi Quebec menjadi lokasi salah satu perang antar klub motor paling berdarah dalam sejarah modern. Konflik tersebut dikenal sebagai Quebec Biker War. Perang ini melibatkan Hells Angels dan kelompok saingannya, Rock Machine, yang sama-sama berusaha memperluas pengaruh mereka di wilayah tersebut. Ada yang awalnya merupakan persaingan antar kelompok, berkembang menjadi rangkaian aksi kekerasan yang berlangsung selama bertahun-tahun. Ledakan bom, pembakaran, penembakan, dan berbagai aksi balas dendam terjadi silih berganti. Konflik itu menewaskan lebih dari 160 orang, melukai ratusan lainnya, serta memicu salah satu operasi kepolisian terbesar dalam sejarah Kanada. Peristiwa tersebut menjadi titik balik. Pemerintah Kanada meningkatkan upaya pemberantasan kelompok kejahatan terorganisasi. Ratusan orang ditangkap, dan struktur sejumlah cabang Hells Angels menjadi sasaran penyelidikan besar-besaran. Kontroversi juga terjadi di berbagai negara Eropa. Di Belanda misalnya, pengadilan memutuskan untuk melarang aktivitas Hells Angels secara nasional dengan alasan dianggap mengancam ketertiban umum. Keputusan itu kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung Belanda, menjadikannya salah satu tindakan hukum paling tegas yang pernah diambil terhadap organisasi tersebut. Sementara di Jerman, beberapa charter lokal pernah dibubarkan dan penggunaan atribut tertentu dilarang di sejumlah wilayah. Meski demikian, tidak semua negara mengambil pendekatan yang sama. Di banyak tempat, Hells Angels masih tetap beroperasi sebagai klub motor yang sah. Para anggotanya tetap mengadakan touring, menghadiri pertemuan tahunan, mengikuti kegiatan amal, hingga menyelenggarakan acara komunitas sebagaimana klub motor lainnya. Perbedaan perlakuan inilah yang semakin menunjukkan bahwa sejarah Hells Angels tidak pernah bisa dipandang hanya dari satu sisi. Di luar dunia hukum, Hells Angels juga meninggalkan pengaruh yang sangat besar terhadap budaya populer. Pada dekade 1960-an, kehadiran mereka menarik perhatian banyak jurnalis dan penulis. Salah satu yang paling terkenal adalah Hunter S. Thompson yang menghabiskan waktu berbulan-bulan mengikuti aktivitas Hells Angels sebelum menulis buku berjudul Hells Angels: The Strange and Terrible Saga of the Outlaw Motorcycle Gang. Karya tersebut membuka mata masyarakat terhadap kehidupan klub motor yang sebelumnya hampir tidak pernah diketahui publik. Sejak saat itu, Hells Angels mulai muncul di berbagai film dokumenter, film layar lebar, novel, acara televisi, video musik, hingga menjadi salah satu inspirasi dalam berbagai karya fiksi tentang budaya pengendara motor. Citra rompi kulit hitam, motor Harley Davidson, dan logo Deadhead berubah menjadi ikon yang dikenal hampir di seluruh dunia. Namun, popularitas itu juga menghadirkan paradoks. Bagi sebagian orang, Hells Angels adalah simbol kebebasan, persaudaraan, dan semangat hidup di jalan tanpa terikat aturan masyarakat. Tetapi bagi sebagian lainnya, nama Hells Angels selalu dikaitkan dengan berbagai penyelidikan kriminal yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Dua pandangan yang sangat berbeda, namun terus hidup berdampingan hingga hari ini. Lebih dari 7 dekade sejak pertama kali didirikan di California, Hells Angels tetap menjadi salah satu organisasi klub motor paling terkenal di dunia. Mereka berhasil membangun jaringan internasional yang bertahan selama beberapa generasi dan meninggalkan pengaruh yang melampaui dunia otomotif, masuk ke ranah budaya populer, sejarah sosial,
hingga kajian tentang organisasi dan subkultur modern, terlepas dari bagaimana seorang memandang mereka sebagai komunitas pengendara motor atau sebagai organisasi yang selama bertahun-tahun menjadi sorotan aparat penegak hukum. Ada satu hal yang hampir tidak dapat disangkal, Hells Angels bukan sekedar klub motor. Mereka adalah sebuah fenomena global yang telah membentuk sejarah budaya bikers modern selama lebih dari 70 tahun, dan hingga hari ini nama Hells Angels masih terus memunculkan rasa penasaran, kontroversi, sekaligus legenda yang belum benar-benar berakhir. Hells Angels bukan sekedar kumpulan pengendara Harley Davidson. Mereka adalah organisasi yang lahir dari era pasca perang, berkembang menjadi jaringan internasional, dan selama puluhan tahun memicu perdebatan antara citra persaudaraan dan berbagai tuduhan kriminal yang melekat pada sebagian cabangnya. Kisah mereka memperlihatkan bagaimana sebuah komunitas dapat berubah menjadi simbol yang dikenal di seluruh dunia, dipandang berbeda oleh anggotanya, masyarakat, dan aparat penegak hukum. Menurut kalian, apakah Hells Angels lebih tepat dipahami sebagai klub motor dengan sejarah panjang atau sebagai organisasi yang reputasinya dibentuk oleh berbagai kontroversi? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan dokumenter sejarah dan investigasi lainnya dari literasi. Terima kasih telah menontonnya dan sampai jumpa di video berikutnya.